Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Samsli dari kelas akuntansi C dengan nomor induk mahasiswa 904 001 200 85. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara membuat transaksi di aplikasi Mayop Accounting F18. Nah, di sini saya akan menjelaskan mulai dari transaksi ke-8 sampai ke transaksi 14. Langsung saja untuk transaksi ke-8, yaitu penerimaan pembayaran. Yang di sini kita pilih sales, kemudian pilih receive payments. Oke. Nah, selanjutnya sini kita pilih cash in bank, lalu nama customer-nya itu kita pilih Ivan Seluler, kemudian klik use customer, kemudian untuk ID-nya itu ya kita ketik 03 garing BKM. Nah, selanjutnya untuk tanggalnya di sini di tanggal 5 bulan 12 2009. Tanggal 5 bulan 12 2009. Nah, selanjutnya di sini untuk amount receipt-nya itu ada 33.957.000 rupiah. Enter, kemudian payment method ini kita pilih cash, pilih klik use method. Nah, selanjutnya di sini untuk memonya, paymentnya di Ivan Seluler kita tambahkan diskon sebesar 2%. Nah, di sini kan kita cuma mau bayar nih untuk di transaksi yang pertama ini di 30.658.000. Jadi di sini kita hapus saja untuk diskon yang di transaksi kedua. Kita hapus, kemudian di amount apply kita klik atau kita tab, kemudian kita enter. Nah, di sini kita bisa perhatiin di finance charge-nya itu sama dengan 0, berarti ini udah seimbang. Nah, selanjutnya kita bisa lihat backup transaksinya di sini, kita bisa samain sama yang ada di modul, udah benar atau belum. Yang pertama ini ada cash in bank, ada account receivable sama sales discount, account receivable di sini. Nah, selanjutnya kita pastiin angkanya ini semuanya sama, udah benar 33.953.000, di sini 693.000, di sini juga 690. Kalau udah semua sama, kita tinggal klik OK. Kemudian kita setelah selesai kita klik record. Kemudian di sini kita bisa pilih print later. Nah, selanjutnya untuk transaksi ke-9. Untuk transaksi ke-9 ini kita masih di sales, kita masih juga di receive of payments. Kemudian di sini transaksinya itu penerimaan pembayaran. Nah, penerimaan di sini ada kita pilih customer dari CF Agung Sakti, kemudian kita klik use customer, kemudian amount receipt-nya itu sama dengan 48.510.000 rupiah. Enter, kemudian payment method-nya itu kita pilih cash, kemudian klik use method. Nah, di sini kita tambahin memo dengan diskon sebesar 2%. Oke, di sini jangan lupa kita ubah reginya jadi 04 garing BKM. Selanjutnya di sini tanggalnya udah itu tanggal 5 bulan 12 2009. Nah, di sini kita lihat udah terisi otomatis, kemudian kita tap di amount apply, kemudian kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat di financials-nya itu 0, berarti udah seimbang. Kemudian kita bisa lihat rekap transaksinya. Kita Ctrl R, kemudian kita bandingin sama yang ada di modul, apakah udah sama atau belum. Udah benar, di cash in bank-nya 43.510.000, di account receivable juga. Account receivable-nya 990.000. Oke, udah benar. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya, kita bisa klik record. Kalau kita udah pastiin semuanya udah betul, kita klik print later. Selanjutnya kita di transaksi ke-10. Nah, transaksi ke-10 ini kita masih di sales, tapi kita di bagian enter sales. Selanjutnya kita ketik hanya selanjutnya kita di transaksi ke-10, yaitu
kita masih di sales, tapi kita di bagian lain, yaitu di bagian enter sales. Nah, pertama kita ketik dulu untuk customer-nya, yaitu kasir penjualan tunai. Oke, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita ganti dulu terms-nya jadi cash on delivery atau COD. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya tanggalnya udah betul di tanggal 12 bulan 6 2009. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung isi untuk jumlah barang A itu ada 5. Kemudian kita enter untuk barang ini ada 6. Kemudian yang barang C-nya ada 3. Oke, selanjutnya di sini A, kemudian di sini B, kemudian di sini C, dan di sini ada asuransi juga. Oke. Nah, di sini asuransinya ini jumlahnya di Rp72.625. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita bisa perhatiin subtotalnya sama yang ada di modul apakah udah sama atau enggak. Nah, di sini kita bisa lihat juga di teksnya, di freight-nya itu 0, berarti udah seimbang. Kemudian di sini kan untuk transfer ke A10 ini pembayaran tunai, jadi otomatis balance due-nya itu harus 0. Berarti di pay today itu kita klik 40.023.637.50. Kemudian kita enter. Nah, di sini balance due-nya udah 0. Nah, selanjutnya kita lihat recap transaction-nya apakah udah sama ada yang sama yang di modul atau enggak. Pertama kita lihat resep penjualan tunainya, account receivable 36 juta udah benar, 3 juta juga udah betul, salesnya juga udah betul, untuk insurance liability-nya juga udah betul, value at tax out udah betul, kemudian cost of goods sold, merchandise of record-nya juga udah betul. Berarti selanjutnya kita bisa klik OK. Nah, setelah itu kita bisa klik record. Baik, untuk transaksi selanjutnya di transaksi 11 yaitu pembelian surat berharga. Dan di sini kita pilih banking, kemudian klik spend money. Kemudian di sini kita pilih cash in bank. Oke. Kemudian klik use account. Nah, selanjutnya kita ubah ceknya jadi 03 garing DKK. Kemudian di sini tanggalnya udah betul tanggal 7 bulan 12 2009. Kemudian amount-nya di sini 104.040.000 rupiah. Nah, di sini kayaknya Merdeka Securities. Nah, di sini memonya pembelian saham PT Perkasa Indah Sentosa. Oke. Selanjutnya di sini kita pilih account yang bersangkutan. Di sini ada di 11102 di Market Table Securities. Oke, kemudian klik use account. Nah, di sini kita tulis memonya 1000 lembar 100.000. Oke. Nah, udah selesai. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa mencocokkan yang ada di modul untuk total allocated-nya. Di sini 104.040.000. Oke, selanjutnya kita bisa klik Ctrl R, kita bisa lihat rekap transaction-nya. Ada cash in bank, ada market table securities. Oke. Udah betul. Kemudian kita klik OK, kemudian pilih record. Oke. Nah, selanjutnya di transaksi ke-12 yaitu penjualan kredit. Nah, di sini kita balik ke sales, kemudian kita pilih enter sales. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita pilih CF Agung Sakti
just customer. Oke. Selanjutnya di sini terms-nya udah 2%, udah betul. Kemudian invoice-nya kita ubah jadi 62 garing FTJ. Kemudian tanggalnya di sini tanggal 8 bulan 12 2009. Selanjutnya kita langsung isi. Di barang A ada 7 barang. Kemudian barang B ada 12. Kemudian barang C ada 5. Ini ada A, kemudian B, kemudian C, dan yang terakhir ada asuransi. Oke. Nah, di sini asuransinya itu jumlahnya Rp126.975. Oke, nah di sini kita komennya kita ubah jadi 090062. Jadi kita bisa lihat subtotalnya udah benar atau enggak sama yang ada di modul, jadi kita bisa pastiin. Oke. Nah, udah. Kemudian kita Ctrl F, kita lihat rekap transaction-nya apakah udah betul atau enggak. Udah. Oke. Kemudian kita bisa klik OK. Nah, kalau udah selesai, kita bisa klik record. Oke. Nah, selanjutnya di transaksi ke-13 yaitu pembayaran PLN dan Telkom. Nah, di sini kita pilih banking, kemudian spend money. Nah, di sini kita pilih yang pertama, di sini kita ubah jadi cash in bank, kemudian klik list account. Nah, di sini untuk nomor checknya itu 04 garing BKK untuk tanggalnya ini di tanggal 9 bulan 12 2009, kemudian amount-nya ini sebesar Rp1.750.000. Oke, selanjutnya kita pay-nya itu ada di PLN, di PDAM, kemudian di Telkom. Oke, untuk memonya di sini pembayaran rekening listrik, air, telepon, November 2009. Oke, di sini kita pilih akunnya di 62101 di electricity, water, and telephone expense, kemudian pilih use account. Oke, di sini. Oke, udah. Kemudian kita bisa lihat di total allocated-nya di 1.450. Kemudian kita bisa lihat rekap transaksinya apakah udah sama ada yang di modul atau enggak. Ini cash in bank, electricity, oke, udah betul. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kita bisa klik record. Mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Kita telah membuat transaksi di aplikasi Mayop Accounting F18 mulai dari transaksi ke-8 sampai ke transaksi 14. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbia dari kelompok 4. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembuatan transaksi, yaitu pada transaksi dokumen 9014 yaitu pembayaran pajak. Kita klik banking. Pertama kita klik banking, pilih speed money. Setelah itu kita pilih cash in bank ini. Setelah itu kita nonaktifkan ini. Setelah itu kita isi itu nomor itu 05 garing BKK. Setelah itu tanggal date tanggal 10 bulan 12 2009. Setelah itu kita tulis isi jumlah amount 375. Setelah itu kita isi pay by, di sini namanya kas negara, bank,
persepsi. Setelah itu kita tulis di sini catatannya, memo pembayaran pajak masa November 2009. Setelah itu kita enter, klik ini, yang tanda ini, terus kita pilih nomor akun yang kedua, terus pilih nomor akun yang 1105, yaitu income tax payable. Kita as account, terus kita tulis di sini catatannya, PPH pasal 21 November. Setelah itu kita cek di sini di modul sudah benar. Setelah itu kita cek dengan menekan tombol Ctrl R. Di sini kita cek kalau sudah benar jurnalnya, kita oke. Setelah itu direcord. Setelah itu pada dokumen 9015 yaitu pinjaman kepada karyawan. Karena di banking dan di speed money, langsung saja kita di sini. Ini. Tetap cash in bank. Setelah itu kita tulis di sini 06 garing BKK. Setelah itu tanggal 11 bulan 12 2009. Jumlah 1.750.000. Setelah itu kita klik ini, PAI Andika Pratama. Terus di sini catatannya, utang jawab atas nama Andika Pratama. Terus kita klik tanda ini, tanda bawah, klik akun nomor 1, terus pilih akun nomor 1105 employment receivable, terus as account. Nah, maka nilainya akan terisi secara otomatis. Di sini kita tulis namanya Andika Pratama. Andika. Terus kita klik ini, isi add. Kita cek. Gunakan klik Ctrl R. Karena di modul sudah sama dengan yang di sini di layar, maka kita tekan klik OK, terus record. Setelah itu dokumen 9016 yaitu penerimaan pembayaran. Di sini kita kembali ke akun sales, terus receive payment. Terus setelah itu kita klik bukan seluler, terus enter, terus kita klik ini, terus kita klik yang di memo to discount 2%. Setelah itu kita tulis di sini ID-nya 06 garing BKM, terus tanggal 12 2009. Setelah itu di sini kita pilih cash. Setelah itu
Di sini kita di sini jurnal potongan penjualan harus diedit atau diperbaiki supaya tidak termasuk PPN. Jadi langkah berikutnya kita klik jurnal, terus pilih sales ini. Terus kita klik di sini yang tanggal 12. Ctrl R untuk mengecek. Itu di sini. Nah, di sini karena sudah betul, kita record. Kita record. Setelah itu kita ke jurnal. Kita pilih ini. Terus kita klik ini yang tanda panah. Setelah itu kita ubah di sini 07 garing BKK. Terus kita ubah di sini. Ini juga kita ubah semuanya. Setelah itu di sini jumlahnya min 1.454.805. Terus kita oke. Terus kita kembali ke jurnal di sini. Nah, di sini sudah terubah. Ini. Nah, setelah itu kita ke dokumen 9018, itu penerimaan pembayaran. Kita ke sales, terus pilih reserve payment, terus di sini kita klik PT Meteor Abadi. Setelah itu kita klik ini, receive all. Dari sini sudah terotomatis terisi. Setelah itu di sini kita pilih cash, terus di sini kita tambahkan diskon 2%. Terus di ID kita ubah 07 garing BKM. Terus tanggal di sini 13 bulan 12 2009. Setelah itu kita record. Terus ke jurnal, pilih sales, terus pilih tanggal di sini. Nah, ini. Di sini masih belum terubah. Setelah itu kita klik tanda panah ini. Maaf, loading. Setelah itu kita ubah di sini invoice-nya 07 garing PKM. Setelah itu kita ubah semuanya di sini jadi N juga. Nah, tulis saja N terus enter. Nah, di sini sudah terubah. Itu min 1.427.539,20. Terus oke. Setelah itu kita klik save
close. Di dokumen 19 yaitu penjualan tunai, kita ke terus sales, kita klik di sini enter sales. Terus kita di sini tulis kasir, terus pilih term di sini, terus pilih COD. Setelah itu oke. Setelah itu kita tulis di sini invoice-nya 08 garing BKM. Terus tanggal 13 bulan 12 2009. Setelah itu kita klik di sini layout, terus item. Terus oke. Terus di sini di save kita tulis dulu 4 di bawah 2, bawahnya lagi 2. Terus di sini kita tulis A, maka secara otomatis akan terisi. Terus di sini juga B, juga C. Terus di sini kita pilih, terus kita klik kanan, terus pilih insert subtotal. Setelah itu di sini subtotalnya akan terisi secara otomatis juga. Terus di sini kita ubah di komen 63 garis datar 64, terus pilih isi 8. Ini cash. Oh ya, di sini kita ubah dulu asuransi sebesar 40.200. Di sini kita cek dulu karena karena di sini ada kesalahan. Itu di sini price-nya sebesar 1.712.500. Terus di sini 2.625.000 rupiah.
Kita cancel dulu. Kita pilih enter sales. Kita ubah. Terus di sini kita kasir. Setelah itu, ini kita ubah invoice-nya. Terus ini teks inklusif kita hapus centang. Sebelum itu kita klik ini, terus pilih COD. Terus oke. Okay. 08 garing BKM. Terus tanggalnya. Setelah itu di sini 4 2 2. Setelah itu di sini kita tulis A, B, terus C. Setelah itu di sini pilih, terus kita pilih insert subtotal. Maka secara otomatis akan terisi. Terus di sini kita tulis 40.200. Kita ubah. Itu kita ubah di sini. Di price-nya kita ubah. Itu sebesar 1.712.500. Terus di sini kita ubah price-nya 2.625. Itu di sini kita ubah 4 juta. Nah, setelah itu kita klik Ctrl R, terus kita cek semua. Terus ini kita klik, kita ubah lagi 1.712.500. Bawah 2.625. Terus di bawah 4 juta. Terus di sini kita tulis 40.200.
Kita Ctrl R, kita cek semua. Nah, di sini kita record. Itulah tadi transaksi yang telah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya itu ada dokumen 9020 penjualan tunai. Caranya kita masuk ke sales, kemudian enter sales. Nah, di sini yang pertama ini invoice, yang kedua itu untuk customernya kita masuk di PT Meteor Abadi, kemudian enter. Lalu yang ketiga ini ya terminnya, nama jalannya dulu. Jalan Ijen Selamat Riyadi, nomor 10, Malang. Oke. Untuk terminnya 2%, 40 dan 30. Kemudian invoice-nya 65 per FPJ. Tanggalnya 14 bulan 11 2009. Kemudian kita klik ini layout, lalu item, oke. Lalu kita masukkan sheet-nya. Yang pertama yang sesuai modul itu 5, kemudian 1, kemudian 1. Oke. Di item number kita klik enter, lalu pilih yang pertama item number A, kemudian B, lalu C. Oke. Ini jumlahnya. Oke. Lalu untuk teksnya di sini kita pakai yang ini ya, PPN 10%. Oke. Kemudian di bawah sini di item number kita enter lagi, terus pilih asuransi 2%. Kemudian klik kanan insert subtotal, lalu enter. Sorry. Oke. Nah, untuk total asuransinya kita klik manual sebesar Rp30.375. Kemudian untuk komennya di sini 010 strip 09 titik 65. Oke, kemudian kita Ctrl R. Oke, ini jurnalnya, kemudian oke. Lalu terakhir record. Oke, kembali. Kemudian dokumen 9021 untuk pembayaran utang PPN. Kita masuk di banking. Kemudian spend money. Oke. Di sini kita pilih cash in bank. Kemudian ID-nya. Oh, sorry. Ini receipt money. Receipt money. Cash in bank. ID-nya 09 per BKM tanggal 15 bulan Desember 2009. Oke. Kemudian amount receive-nya 350.000. Memonya lunasan piutang karyawan Agung.
Oke, pelunasan piutang karyawan Agung Putra. Kemudian untuk di sininya kita ke kode 11105 itu ada employee receivable. Nah, masuk 350. Kemudian jobnya kita pilih yang Agung Putra. Di sini Agung Putra. Oke, sesudah Agung Putra, kita lihat jurnalnya dulu, Ctrl R, 350, jobnya oke, kemudian record. Oke, masuk ke dokumen 9023 untuk gedung dalam proses. Kita masuk di banking spend money. Banking spend money, akunnya cash in bank. Untuk cek, nomor ceknya 9 BKK, tanggalnya tanggal 16 bulan Desember 2009. Nilainya sebesar 122.500.000. Oke. Untuk pay-nya di sini kita isikan Karya Sakti konsultan. Oke, memonya pembayaran jasa pelaksanaan konstruksi. Kemudian di sini kita masukkan kodenya 13100. Ini ya, building in process. Angkanya sudah masuk 122.500.000. Kemudian di sini 21105 income tax payable, oke. Nah, di sini kita isi manual untuk amount dari PPh-nya. Minus 2.500.000. Di sini memonya kita ketikkan jasa konstruksi. Di sini PPh pasal 21, pasal 4 sampai 2. Oke, kemudian kita lihat jurnalnya, Ctrl R, 100.500, oke, lalu record lagi. Transaction if you want my attention. Oke. Record, selanjutnya ada dokumen 9024 pembelian kredit. Kita masuk di purchase, kemudian enter purchase, lalu di sini bill, kemudian suppliernya itu PT Oke Jaya Mandiri. Nomor purchase-nya 1 BM, tanggal 17 bulan 12 2009. Supplier ininya 015 per RRT OJM kemudian kita pilih layout, lalu di sini item, klik item lalu oke. Setelah itu untuk billnya minus 1, kemudian item numbernya kita klik enter, kemudian pilih yang CH1100, 3.520.000. Nah, di sini 3.100.000. Ini 3.100.000.
Oke. Lalu untuk pajaknya kita pakai pajak yang PPN 10%. Oke. Nah, untuk komennya 015 RIT OJM per 1/2009. Di sini tadi 015 RIT OJM 41/2009. Kemudian di sini kita tambahkan return. Return PPT Jaya Mandiri. Selanjutnya di sini 3.100.000, kemudian teksnya 281.818.000. Sebentar. Oke, tadi di sini ada kesalahan untuk dokumen 9024 itu pemberian kredit. Sininya supply-nya sudah cocok, termnya oke. Di sini 097 per PJ, kemudian tanggalnya tanggal 16 bulan 12 2009. Kemudian kita cancel dulu. Kita kembali purchase. Kemudian enter purchase. Oke, di sini tadi nomornya 097 PJ, tanggalnya 16 bulan Desember 2009. Kemudian kita klik layout item, oke. Kemudian billnya 22, 20 sama 17. Oke, untuk item numbernya kita pilih A, kemudian B, lalu yang terakhir C. Oke. Kemudian untuk teksnya kita PPN 10%, komennya hari ini 010 titik 000 per 09 per 97. Oke, kemudian kita Ctrl R jurnalnya, kemudian oke, lalu record. Oke. Selanjutnya dokumen 9025 yaitu retur pembelian, sama kita masuknya di purchase, kemudian enter purchase. Lalu untuk suppliernya kita pilih Oke Jaya Mandiri, kemudian purchase-nya 01 per DM. Lalu tanggalnya tanggal 17 Desember 2009. Supplier invoice-nya 015 per RIT per OJM per F 2009. Oke, kemudian layout item, oke. Kemudian billnya ini kita -1. Lalu untuk item yang diretur itu yang ini. Oke, 520, 3.520. Ini kita ganti 015 per RIT per OJM per X 1 per 2009. Kemudian di sini kita tambahkan purchase return. Oke, ini minus. Kemudian kita lihat jurnalnya. Kemudian oke, lalu record. Oke. Kemudian masuk ke dokumen
Sorry. Oke, yang ini tadi belum selesai. Kita masuk ke jurnalnya, kemudian baik, untuk dokumen selanjutnya itu dokumen 9026 penerimaan pembayaran. Kita masuk di sales, kemudian receipt payment, lalu untuk depositnya cash in bank, customernya kita Agung Sakti, kemudian kita klik receive all, ini langsung otomatis jumlahnya masuk, kemudian di sini kita tambahkan diskon 2%. Oke, untuk ID-nya itu 10 per DKM, tanggalnya tanggal 17 bulan Desember 2009. Lalu kita klik record, print letter, kemudian kita klik jurnal. Nah, oke, jurnalnya di sini untuk salesnya kita klik tanda panah putih yang ini. Lalu invoice-nya kita samakan tadi 10 per BKM. Di sini kita ubah jadi ini ya yang tanpa non-teks, tanpa pajak. Oke. Kemudian kita oke. Lalu kita klik lagi jurnal. Oke, tampilannya sudah di bagian sales sudah 1.399. Oke, baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk dokumen selanjutnya, pengisian dokumen selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya dokumen 27 yaitu penjualan tunai. Kita masuk di sales, enter. Kemudian customernya kita pilih kasir penjualan tunai. Terminnya kita ubah ke COD. Kemudian teks implicitnya kita hilangkan. Invoice-nya kita tulis 11 per BKM per tanggal 20 bulan 12 2009. Selanjutnya tipnya yaitu 2, 3, 2. Item numbernya kita klik, kita pilih yang A, kemudian yang kedua kita enter, pilih yang B, kemudian yang ketiga kita enter, pilih yang kemudian dengan asuransi 2%. Di sini kita klik kanan, terus insert subtotal. Di sini komennya sudah betul dengan paid today-nya kita isi 21.272.460.000. Asuransinya jangan lupa diisi juga 38.600. Kemudian kita Ctrl R, kita lihat jurnalnya sudah betul. Kemudian kita record, kemudian kita ke jurnal, pilih yang ini, pilih, kemudian kita pilih yang A. Nah ini
kita klik, ID-nya kita ubah 11 BKM. Oke, kita close. Selanjutnya dokumen ke-28 yaitu pencatatan utang dividen. Kita masuk di akun, terus kita klik record journal entry. Pertama kita isi general itu 02 garing DM bertanggal 21 bulan 12 2009. Memonya yaitu dividen tahun 2009 2.500 per lembar saham sama dengan 10.000 lembar. Kemudian ACT-nya kita klik, kita isikan akun dengan 31002. 31002. Debitnya yaitu 35 juta. Yang kedua, akun 2 1105. Di kredit sebesar 35 juta. Kemudian akun 21106. Di kredit 31 juta 500. Ini 3 juta 500. Kita isi memonya itu 10.000 satu lembar dulu, lembar 3.500. Kemudian PPH pasal 4 sampai 2 dividen. Kemudian kita record. Selanjutnya akun, selanjutnya dokumen 29 yaitu penjualan surat berharga. Kita masuk ke banking. Terus masuk ke receive money. Yang pertama kita ubah deposit akunnya menjadi casing bank. Jangan lupa teks inklusifnya dihilangin. Terus ID-nya kita ubah 12 per BKM. BKM. Pertanggal 12 per 2009. Amountnya kita isi itu 108 juta 975.960 rupiah. Memonya kita isi yaitu jual ibu saham PT Perkasa Kurs. $108. ACT-nya kita isi pertama akun 11102 11102
Komennya kita isi 104 040. Selanjutnya akun 6214 62104. Kita isi itu minus 104.040. Selanjutnya akun 81002. Enter. Kemudian memonya tulis harga perolehan. Yang kedua PPH pasal 4-2 dalam kurung 0,1%. Selanjutnya laba penjualan. Kemudian kita cek jurnalnya. Betul. Kemudian kita record. Close. Selanjutnya dokumen 9030 yaitu penjualan kredit. Kita masuk ke sales. Enter sales. Customernya kita pilih CV Agung Sakti. Terminnya 2%, 10, dan 30. Invoice-nya kita ubah 67 per FPJ. Tanggal 23/19/2009. Sheet-nya isi 6, kemudian 6, 6. Itu nomornya enter, pilih yang A, kemudian kita enter, pilih yang B, kemudian kita enter lagi, pilih yang C. Dengan asuransi 2%. Sini kita klik kanan terus insert subtotal. Kita masukkan nilainya yaitu 150. Ya. Kemudian komennya jangan lupa di sini 67. Kemudian kita lihat subtotal. Kemudian kita Ctrl L, Ctrl R. Kita lihat jurnalnya. Sudah betul, kemudian kita close. Selanjutnya dokumen 31 yaitu fitur penjualan kredit. Kita masuk di sini sales. Kita pilih customernya CV Agung Sakti. Invoice-nya Toba 03 per BM per tanggal 24/12/2009. Customer PO-nya yaitu 011 per red per TCP
per receiver 2009. Kemudian sheetnya kita isi -1. Itemnya kita enter, pilih bagian C, item, kemudian dengan asuransi 2%. Kita isi yaitu -8.000. Kemudian di sini copy dari sini, terus di sini kita enter. Kemudian kita lihat subtotalnya. Kemudian di jurnal memonya sales kita isi di sini return. Kita lihat jurnalnya itu Ctrl R. Oke, kemudian kita record. Kemudian kita masuk ke register. Kita pilih return and credit. Kemudian kita klik apply to sale. Kemudian ID-nya kita ganti 03 per PM per tanggal 24 per 12 2009. Amonnya kita enter, terus diskonnya kita kosongkan. Kemudian kita compare, kita lihat. Oke. Kemudian kita record. Kita close, cancel. Kemudian kita masuk ke dokumen 9032, yaitu penjualan kredit. Kita masuk ke sales, enter sales. Kemudian kita pilih PT Meteor Abadi. Invoice-nya yaitu kita isi 68 per FPJ per tanggal 24 bulan 12 2009. Terus kita isi ship-nya yaitu 752. Item number-nya kita enter, pilih yang A. Kemudian kita enter lagi, pilih yang B. Kemudian kita enter, pilih yang C. Dengan asuransi 2%. Terus di sini kita klik kanan, insert subtotal. Nah, kita isi 66.225 rupiah. Di sini komennya kita ganti menjadi 010 000 09.0068. Kemudian kita lihat jurnalnya itu Ctrl R. Kita lihat, kita lihat. Oke, kemudian kita record.
Selanjutnya kita masuk ke dokumen 9033 yaitu penerimaan pembayaran. Kita masuk di sales, terus receive payment. Tab customer-nya kita pilih PT Meteor Abadi. Terus amount-nya kita kasih 16.779.662,50. Kemudian memonya Meteor Abadi tanpa diskon. Selanjutnya amount-nya kita tinggal enter. Diskonnya yang di atas kita hapus. Ini kita jangan lupa ID-nya itu 13 per BKM bertanggal 25/12/2009. Amount-nya itu kita ganti 16.739.662,50. Enter. Kemudian kita Ctrl R, kita lihat jurnalnya. Itu 16. Kemudian oke, kemudian kita record. Kemudian dokumen 9034 yaitu penjualan tunai. Kita masuk ke sales, terus enter sales. Yang pertama, kita isi kasir penjualan tunai, customer-nya. Terminnya jangan lupa diubah ke COD. Invoice-nya itu 14 per BKM bertanggal 27/12/2009. Tipnya kita isi yaitu 5, 1, dan 2. Item number-nya kita enter. Pertama kita pilih A, kemudian enter lagi, kita pilih B, kemudian kita enter lagi, pilih C, dengan asuransi 2%. Asuransinya kita isikan 38.375. Ya. Ini kita hapus. Nah, komennya kita ubah di sini 69,70,71. Kemudian kita Ctrl R, kita lihat. Oke, kemudian kita record. Kemudian kita masuk ke register. Kita pilih yang open invoice. Kemudian kita ubah tanggalnya tanggal 1/01/2009. Dan di sini 30. 12/2010. Kemudian kita pilih yang paling bawah 14 per BKM. Kita klik, terus receive payment. Kemudian kita ganti ID-nya menjadi 14 per BKM tanggal 27/12/2009. Terus kita lihat lagi jurnalnya, Ctrl R,
kemudian kita record, kemudian kita close, kita lihat ke jurnal, terus kita klik yang all, kita lihat ini namanya R7. Selanjutnya dokumen 9035 yaitu penjualan kredit. Kita masuk ke sales, enter sales, kita pilih customernya yaitu Ivan Selular. Invoice-nya kita ubah 072 per FTG per tanggal 28 per 12 2009. Terus tipnya kita isi 3, 5, 2. Itemnya kita enter, pilih yang A, kemudian enter, pilih yang B, kemudian enter, pilih yang C. Dengan asuransi enter 2%. Kita masukkan nilainya itu Rp52.525. Kemudian komennya kita ganti di sini menjadi 72. Kemudian kita lihat jurnalnya, Ctrl R, 26. Oke, kemudian kita record. Selanjutnya kita masuk ke dokumen 9036 yaitu penerimaan dividen. Yang pertama kita masuk ke banking, terus receive money. Pertama kita ubah deposit akunnya menjadi rekening bank. Kemudian ID-nya 15 per BKM per tanggal 31/12/2009. Amount-nya yaitu 5.950.000. Memonya yaitu dividen PT Raja Wali 14% kali 1.000 dikali 50.000. ACT-nya kita pakai akun 8 1001, amount-nya yaitu 7 juta. Selanjutnya akun 111011110 yaitu amount-nya 1 juta minus kurang 1.050.000. Kita tinggal enter. Kemudian kita lihat jurnalnya. Kemudian kita store. Selanjutnya masuk ke akun 9037 yaitu pembayaran utang jangka panjang. Kita buka banking, terus kita masuk ke spend money. Yang pertama kita ubah file form akunnya menjadi rekening bank. Kemudian ini kita ubah 10 per BKK per tanggal 31/12/2009. Amount-nya yaitu 3.947.07,63 rupiah.
Memonya kita isi yaitu pembayaran, angsuran, utang bank. Utang bank ditambah Bima. City-nya kita isi akunnya itu 22101. 22101 yaitu bank loan. Nomornya yaitu 941.938,74. Kemudian kita isi akun 9101. Nomornya yaitu 3.005.068,89. Kemudian kita record. Dan yang terakhir yaitu dokumen 9038, yaitu pengisian dana kas kecil. Masuk ke banking dan money. Itu petty cash sudah benar. Terus kita isi 11 per BKK per tanggal 31 Desember. Nomornya itu 2.330.500 rupiah. Memonya itu pengisian dana kas. Dana kas kecil. Dana kas kecil sampai dengan 31 Desember 2009. Nah, ACT-nya yang pertama kita pakai akun 62103. Nomornya yaitu 178.000. Kemudian 11108. 11108. Nomornya yaitu 662.500. Kemudian yang ketiga yaitu 61103. 61103. Itu sebesar 240.000. Selanjutnya 62107. Itu 1.775.000. 175.000. Dan yang terakhir yaitu 62102. Akunnya itu 1.075.000. Kemudian kita cancel. Itulah tadi transaksi pada bulan Desember. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.